Semuanya saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Kita mau memuji nama Tuhan ya. Dari terbit matahari sampai terbenamnya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Iya. Kita bersyukur ya dari bangun tidur sampai sekarang ini Tuhan tetap melindungi dan memberkati kita. Yuk kita sama-sama katakan ya Lucia. Ya. Dari terbit matahari. Bangun tidur kita mengucap syukur. Kita berdoa deh, Ustaz. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami ucapkan Tuhan untuk sepanjang malam Tuhan telah memimpin, melindungi kami sampai pagi ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, penuh sukacita dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan, sebentar kami mau memuji, memuliakan namamu. Berkati kami, supaya setiap pujian kami Tuhan, menyenangkan hatimu. Dalam nama Yesus, kami ucap syukur dan berdoa. Katakan, amin. Iya, Ustaz. Kita sekarang ini masih masa-masa pandemi ya, Ustaz. Iya, Kita harus pakai ini ya, Ustaz, ya, selalu ya. Oh iya, Dimanapun kita keluar rumah. Ya, betul. Ada juga ya harus selalu memakai masker di luar rumah. Dan tidak lupa Ustaz. Nggak lupa juga kalau habis dari luar rumah kita harus cuci tangan. Iya. Harus rajin-rajin cuci tangan ya. Jadi sebelum makan Iya, ya Ustaz ya. sebelum makan
Yes. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya
dengan penuh semangat. Dan tiba waktunya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Yuk, mari kita bersama-sama berbangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami sudah memuji-muji nama Tuhan, dan hari ini kami mau bersama-sama mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat memahami setiap firman-Mu, agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga hidup kami semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan tema bertanyalah. Nah, adik-adik, kira-kira kalau kita bertanya, tentu saja apa sih yang terjadi? Kenapa kita masih bertanya-tanya? Nah, betul sekali. Kita kadang bertanya kalau kita tidak mengetahui apa itu, atau kita bertanya karena kita tidak paham tentang sesuatu. Contohnya, adik-adik mau jalan ke Indomaret, tapi adik-adik tidak pernah, belum tahu. Adik-adik ini belum tahu jalannya. Tentu saja adik-adik mesti bertanya, bukan? Betul sekali. Adik-adik perlu bertanya, kalau mau ke Indomaret, jalannya lewat mana ya? Nah, kira-kira adik-adik, kalau adik-adik tidak bertanya, apa yang terjadi? Pasti tersesat. Itu contohnya. Nah, biasanya kalau kita di sekolah, ibu guru, bapak guru menerangkan pelajaran kepada kita. Nah, kalau kita tidak tahu, terus kita diam-diam saja, apa yang terjadi? Kita juga makin tidak paham, bahkan mungkin nilai kita jelek. Kita tidak tahu apa yang dimaksudkan oleh bapak ibu guru, tetapi saat kita bertanya, kita akan temukan jawabannya dan kita akan terbantu olehnya. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang bertanyalah. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Injil Markus 4, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-20. Yuk, kita mau bersama-sama lihat cerita firman Tuhan berikut ini. Seorang petani pergi menabur benih. Sebagian benih jatuh di pinggir jalan lalu diinjak orang, dan burung-burung memakannya. Ada yang jatuh di tempat berbatu, kemudian tumbuh sebentar lalu layu karena tidak subur. Ada yang jatuh di semak duri, tumbuh tapi terhimpit, lalu mati. Ada juga yang jatuh di tanah subur, lalu tumbuh dan menghasilkan buah 100 kali lipat. Guru, apa arti perumpamaan bagi orang banyak itu? Kamu diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada mereka diajar dengan perumpamaan, agar sekalipun mereka melihat dan mendengar, tapi tidak mengerti. Inilah arti perumpamaan itu. Benih itu ialah firman Tuhan. Yang jatuh di pinggir jalan yaitu orang yang mendengarkannya. Tapi iblis datang dan merampas firman itu, sehingga mereka tidak percaya dan diselamatkan. Yang jatuh di tempat berbatu-batu yaitu orang yang mendengar dan menerimanya, tapi tidak berakar. Mereka percaya sebentar, kemudian pada saatnya mereka murtad. Yang jatuh di semak duri yaitu orang yang mendengar, tapi kekhawatiran dan kenikmatan duniawi menghimpit mereka, hingga tidak menghasilkan buah. Yang jatuh di tanah yang subur, yaitu orang yang mendengar firman itu dan menyimpan dalam hatinya, dan bertahan sampai menghasilkan buah. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, setelah Tuhan Yesus menceritakan tentang kisah perumpamaan
penabur. Lalu ternyata ada di antara mereka yang tidak paham, kurang mengerti dengan perumpamaan itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus dengan senang hati lalu menjawab setiap pertanyaan mereka. Mereka bertanya-tanya, Tuhan maksudnya apa sih perumpamaan itu? Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjelaskan. Artinya apa? Bahwa dari firman Tuhan yang sudah kita saksikan tadi, ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus sungguh-sungguh belajar kebenaran firman Tuhan. Kita rajin mendengarkan cerita firman Tuhan. Caranya bagaimana? Kalau kita sedang mendengarkan cerita firman Tuhan, kita tidak boleh jalan-jalan, kita tidak boleh ngobrol dengan yang ada di sebelah kanan kiri kita, dengan teman-teman kita, tetapi kita harus fokus lihat dengan benar cerita firman Tuhan yang Lause sampaikan. Itu contohnya. Dan contoh yang lain adalah saat kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita nggak boleh main-main, ya. Kita sambil bercanda dengan temannya, kita sambil toel sana toel sini, itu tidak benar, ya. Jadi saat kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Nah, jikalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh, lalu firman Tuhan itu akan kita ingat, terus bertumbuh di dalam hati kita sehingga kita dapat mempraktekannya di dalam kehidupan kita hari demi hari. Kita dapat lakukan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi adik-adik, dan jikalau ada yang belum paham, adik-adik bisa bertanya mungkin kepada Lause, mungkin bisa bertanya juga kepada papa mama. Ya, oke? Jadi kalau adik-adik mendengar sesuatu, apalagi mendengarkan cerita firman Tuhan, adik-adik kurang paham, adik-adik boleh bertanya kepada Lause, boleh bertanya kepada papa mama. Jangan diam-diam saja, karena kalau diam-diam saja kita tidak akan tahu apa sih artinya. Kita hanya berpikir. Akhirnya kita tidak mengetahuinya. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita supaya kita bisa bertanya kepada orang lain, kita menanyakan apa yang belum kita pahami. Oke? Semuanya siap? Oke. Nah, adik-adik, kita mau bersama-sama belajar ayat hafalan kita pada kesempatan pagi hari ini terambil dari kitab Yeremia 29 ayat 13b sampai 14a. Bunyinya, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Sekali lagi ya, Yeremia 29 ayat 13b sampai 14a. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Ya, semuanya. Jadi kita mau belajar kebenaran firman Tuhan ini, dan kita lakukan firman Tuhan ini supaya firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hati kita dan kita dapat praktekkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada kesempatan pagi hari ini, mengajarkan kami supaya kami tidak malu bertanya, tetapi dari setiap apa yang kami tidak tahu, kami dengan berani bertanya supaya kami boleh mengerti dan memahaminya. Bahkan terlebih saat kami tidak paham dengan firman-Mu, Tuhan berikan kami keberanian agar kami dapat bertanya, baik itu kepada Lause kami, kepada papa mama kami maupun kakak-kakak kami, supaya kami boleh memahaminya dan kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bye-bye, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di minggu depan.